Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurmayani, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya mengambil prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dewi Asia, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemahaman Individu 2. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas pemahaman individu 2 mengenai jenis tes dan non-tes dalam bimbingan dan konseling. Untuk itu, mari simak videonya ya teman-teman. Guru BK memiliki tugas yang kompleks terkait dengan pengembangan potensi dan pemecahan masalah individu yang sesuai dengan bidangnya. Dalam memecahkan masalah, kita membutuhkan data untuk memahami individu. Untuk memahami individu dengan baik, kita perlu mengumpulkan data yang lengkap dan akurat tentang individu tersebut. Data ini umumnya dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik asesmen dalam bimbingan dan konseling terdiri atas teknik non-tes dan tes. Teknik non-tes terdiri atas observasi, self-report angket, wawancara, autobiografi, sosiometri, inventory daftar cek masalah, dan catatan kumulatif. Pada teknik non-tes, kita akan lebih menjelaskan mengenai teknik observasi. Observasi sendiri adalah suatu teknik penilaian untuk mengumpulkan data tentang diri siswa yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi atau pengamatan mempunyai sifat yaitu dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, direncanakan secara sistematis, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuannya, dapati validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya bersifat kuantitatif. Observasi lazim dikenal dengan proses pengamatan yang senantiasa melibatkan indera mata, telinga, dan indera rasa dengan memperhatikan setting atau tempat, objek, serta waktu tertentu. Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk memahami diri konseli serta berguna bagi penyusunan program bimbingan dan konseling. Fungsi observasi dalam kaitannya dengan hubungan membantu di samping untuk mendapatkan gambaran dan pengetahuan serta pemahaman mengenai diri, juga berfungsi untuk menopang dan melengkapi bahan-bahan yang diperoleh melalui interview. Pengelompokan jenis observasi menurut Mary Joda dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipasi, yang kedua, observasi sistematik atau kerangka, dan yang ketiga, observasi eksperimental. Persyaratan bagi seorang pengamat yaitu memiliki alat indera yang baik, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang selalu dikembangkan secara kontinu melalui pengkajian teori dan teknik observasi, memiliki motivasi tinggi dan kesediaan untuk melakukan observasi, memiliki pengetahuan sosial budaya individu yang diamati, memperhatikan kondisi fisiknya, bersikap netral dan bebas dari segala prasangka dan praduga, serta tidak terlalu tergopoh-gopoh di dalam mengambil atau menarik kesimpulan umum. Dan terakhir, menciptakan suasana penuh keakraban dan relasi yang baik dengan individu yang diamati. Limitasi atau keterbatasan observasi. Yang pertama, banyak hal yang dapat diungkapkan dengan observasi langsung, misalnya kehidupan pribadi dan lain-lain. Kedua, apabila individu yang diobservasi mengetahui dirinya sedang diamati, mungkin saja dia akan berpura-pura. Munculnya suatu peristiwa atau kejadian yang diamati tidak selalu dapat diramalkan, sehingga pengamat sulit sekali menentukan waktu yang paling tepat melakukan observasi, terutama jika pengamat menginginkan fakta observasi yang wajar. Kemudian manfaat observasi yaitu diperoleh data perilaku spontan secara natural, diketahui intensitas perilaku secara detail, dan diketahui penyebab munculnya perilaku tersebut.
Selanjutnya adalah teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Tes sendiri adalah suatu alat atau metode pengumpulan data yang sudah distandarisasikan untuk mengukur atau mengevaluasi salah satu aspek ability atau kemampuan atau kecakapan dengan jalan mengukur sampel dari salah satu aspek tersebut. Dengan demikian, tes merupakan alat pengumpul data untuk mengetahui kemampuan individu atau kelompok individu dalam menyelesaikan sesuatu atau memperlihatkan keterampilan tertentu, dalam memperlihatkan hasil belajar, atau dalam menggunakan kemampuan psikologis untuk memecahkan suatu persoalan, biasanya berupa soal-soal, pernyataan-pernyataan, atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Jenis tes psikologi yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan BK terdiri dari tes inteligensi, bakat, minat, dan kepribadian. Tes kepribadian merupakan tes berupa kuesioner atau instrumen standar lainnya yang didesain untuk mengungkapkan sifat-sifat, aspek-aspek, karakter maupun ciri-ciri kepribadian seseorang. Tes kepribadian bukan tes untuk menjawab pertanyaan mana yang benar dan mana yang salah. Jawaban tes peserta digunakan sebagai analisis untuk menghasilkan respon yang konon merupakan kepribadian dari peserta. Tes kepribadian mencakup dua macam teknik, yaitu teknik self-report inventory dan teknik proyektif. Self-report inventory bersifat melaporkan keadaan diri sendiri mengenai kehidupan tesitatif seseorang. Sedangkan teknik proyektif bersifat tidak terstruktur, sehingga memungkinkan variasi respon dan seolah-olah membiarkan kehidupan hayal individu bergerak sebebas mungkin. Salah satu ciri khas teknik proyektif adalah bahwa struktur tes diberikan secara singkat dan seumum mungkin, sehingga testi menafsirkan sesuai keinginan-keinginannya dalam memberi struktur pada situasi yang diamatinya. Nah, terdapat berbagai macam jenis tes kepribadian, namun yang umum digunakan yaitu tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, kemudian yang kedua ada tes Wartage, dan yang ketiga ada tes EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.